sambutan yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bung Sabil Al-Rasyad, Sekjen DPP SPMI. Kepada Bung Rasyad dipersilakan. Ya, ketemu lagi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman sekalian. Pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan tentang sekilas sejarah tentang SPMI. Sebelum saya sampaikan itu teman-teman sekalian, bahwasanya ada putusan Kongres kemarin di Purwakarta, ya, salah satunya itu untuk calon presiden dan ketum pada saat pendaftaran itu usianya 53 tahun. Artinya apa? FSPMI ini akan dipimpin oleh anak-anak muda. Bagaimana dengan usia-usia yang itu bisa jadi pengurus-pengurus yang lain. Artinya kalau Sekum nggak dibatasi dan pengurus yang lain enggak. Masih ada kesempatan Bung Yuyun, tenang saja untuk Sekum. Itu mah ketum saja yang nggak boleh. Ketumnya anak muda, presiden anak muda. Kalau sekjen sama Sekum masih bisa. Ya. Kalau teman-teman lihat wajah-wajahnya, kalian semua punya kesempatan untuk mencalonkan presiden dan ketum masing-masing, ya kan? Ya, usianya masih kepala 4 semua juga ya. Masih muda ya. Tetap semangat lah. Ya, teman-teman sekalian, jadwal sampai 11.30 karena kita ini hari Jumat, ya. Sehingga saya akan menyampaikan sejarah FSPMI ini mulai dari awalnya reformasi saja. Yang sono-sono orde lama dan lain sebagainya teman-teman akan mengalami, ya. Saya juga mengalaminya sedikit dari tahun 92, 94 saya sudah masuk pabrik, semuanya harus anggota SPMI, nggak boleh ada serikat SPSI, tidak boleh ada serikat yang lain selain SPSI. Jadi mengalami lah masa-masa itu. Kalau teman-teman kayaknya belum mengalami ya, baru masuk sekolah SD atau SMP gitu ya. Kita udah masuk pabrik ya. Jadi teman-teman sekalian, reformasi itu kalau dari sisi pandang industri diawali dengan keluarnya Impres nomor 2 tahun 1996 tentang kebijakan mobil nasional, di mana pemerintah di zaman Pak Harto dulu mengeluarkan Kepres itu, ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia sudah mampu kemandirian memproduksi mobil atau otomotif. Itulah Pak Harto ingin menunjukkan kepada dunia Indonesia mampu memproduksi Monas. Ditunjuklah oleh Pak Harto PT Timur, ya, yang dinahkodai oleh Tommy Soeharto anaknya sendiri. Nah, ternyata PT Timur ini produksi mobil Timur ini bukan diproduksi di Indonesia, impor. Jadi didatangkan ke Indonesia sudah dalam keadaan jadi, tinggal dimerekin mobil Timur. Apa dampaknya? Di dalam negeri tidak ada pabrik. Akhirnya apa? Penyerapan tenaga kerja nggak ada, karena belinya beli jadi, cuma ditempelin merek doang. Ya, akhirnya tidak bisa menjawab tentang pengangguran itu. Di sisi lain, pajaknya juga 0%, pajaknya rendah, sehingga tidak bisa bersaing. Mobil-mobil yang diproduksi di Indonesia oleh Jepang, oleh Amerika ini merasa tersaingi.
Mobil-mobil dulu yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Amerika di tahun 96. Kalau model-model Kijang kayak begitu, itu mungkin sekitar harganya 40 juta. Ya. Itu juga belum pada membeli 40 juta ya. 40 juta. Sementara mobil timur yang impor itu tanpa pajak atau pajaknya rendah bisa dijual dengan harga 20 sampai 25 juta. Itulah yang menyebabkan keresahan bagi para pengusaha-pengusaha yang menanamkan investasi ke Indonesia dengan membangun pabrik-pabrik di sini, Toyota, ya dan lain sebagainya. Ini merasa tersaing, tidak bisa terjual, kalah saing dengan harga mobil timur, sehingga ini menyebabkan adanya dampak yaitu PHK. Ini yang membuat resah para aktivis kaum buruh, khususnya buruh-buruh di sektor otomotif. Disitulah akhirnya teman-teman sektor otomotif ya membentuk atau membuat forum-forum yang digagas sebenarnya mulai dari otomotif tuh, teman-teman otomotif, karena adanya mobil timur dan pajak mobil atau pajak mobil atau barang mewah ini ya menjadi tinggi. Maka teman-teman sekalian, itu awal daripada reformasi ini lahir. Ya, PHK akhirnya tidak bisa terkendali efek daripada itu. Ditambah lagi di tahun 98 ini krisis ekonomi. Krisis ekonomi sehingga tadi yang forum-forum otomotif tadi ya waktu itu ada di Federasi LEM sudah terbentuk tuh, LEM, elektronik dan otomotif sebenarnya yang menggagas itu. Sektor elektronik dan otomotif itu yang menggagas adanya forum-forum. Akhirnya mereka datanglah di tahun 98 waktu terjadinya krisis ekonomi dan terjadinya demo besar-besaran untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Ini teman-teman forum sudah terbentuk tadi, mereka datanglah ke SPSI meminta supaya pekerja ini menyikapi, serikat pekerja ini sudah menyikapi tentang situasi kondisi politik saat ini. Tetapi waktu itu SPSI tidak ada respon, ya, tidak merespon, diam. Akhirnya pada saat terjadinya reformasi itu, teman-teman forum-forum itu tadi demo lah mereka, demo di depan kantor SPSI meminta supaya pekerja ini ikut serta bersama dengan mahasiswa aksi. Mereka sudah membentangkan spanduk turunkan Soeharto waktu itu, ya. Akhirnya mereka ikut dengan mahasiswa untuk menurunkan daripada Soeharto. Maka teman-teman sekalian, itu yang menyebabkan juga teman-teman di kalangan serikat pekerja ingin mereformasi ini. Memanfaatkan situasi politik, reformasi sudah bergulir, maka ini kesempatan bagi para aktivis serikat pekerja untuk melakukan reformasi juga. Akhirnya di tahun 98, teman-teman sekalian, di zaman B.J. Habibie, pada tanggal 5 Juni 1998, B.J. Habibie meratifikasi Konvensi ILO 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat. Ya, disinilah akhirnya lahir serikat-serikat pekerja. Forum-forum tadi ini akhirnya pada tanggal 4 sampai 7 Februari 1999 melakukan munaslup di Hotel Tirta Gangga, Garut, Jawa Barat, yang akhirnya itu menjadi Kongres FSPMI pertama. Ya. Di mana pada saat itu munaslup ini digagas oleh pendiri-pendiri SPMI. Yang pertama adalah oleh almarhum Pak Tamrin Mosi. Pak Tamrin Mosi ini
pekerja Panasonic Gobel. Beliau di SPSI sebagai bendahara DPD LEM Provinsi Jawa Barat, juga sebagai bendahara umum PP LEM Pusat. Ini Pak Tamrin Mosi yang akhirnya menjadi presiden pertama FSPMI dari Panasonic Gobel. Dan juga tokoh juga ada almarhum Pak Haji Endang Tamrin. Beliau adalah ketua DPD LEM, ketua DPD LEM Jawa Barat, termasuk juga ketua umum LEM Pusat. Orang Bandung, beliau menggagas reformasi itu, Munaslup. Dan juga dari otomotif itu almarhum Pak Makmur Komarudin. Beliau pekerja Toyota, walaupun akhirnya almarhum belum bisa untuk bedol desa. Se-PUK itu juga ke SPMI belum bisa. Ya, akhirnya beliau sendirian sama Pak Syawal, ya. Itu mereka adalah pendiri-pendiri SPMI dari otomotif, Toyota dan teman-teman yang lain-lain. Itu Munaslup tanggal 4 sampai 7 Februari 1999 yang dilaksanakan di Hotel Tirtagangga di Garut, Jawa Barat. Ya, yang akhirnya itu menjadi kongres pertama presiden yang pertama kali Pak Tamrin Mosi, dan sekjennya adalah Pak Haji Endang Tamrin pada almarhum semua, dan bendaharanya sekretaris presiden, sekjen Pak Tamrin Mosi, ya. Bendaharanya sudah Pak Haji Jalal, ya. Itu dulunya itu waktu kongres pertama di sana. Akhirnya dari situ teman-teman sekalian, namanya masih unitaris bentuknya. Kita namanya SPSI LEM, SP LEM SPSI Reformasi waktu itu, ya. Kalau saya diskusi sama almarhum Pak Haji Endang Tamrin, katanya waktu itu kita masih belum, kalau diibaratkan baju ini kotor, kita cuci aja dulu. Makanya kita masih pakai nama SPSI tapi Reformasi. Ini kalau cerita almarhum saya, ya, dicuci. Tetapi ternyata baju ini dicuci nggak bisa bersih. Kalau gitu, udah aja ganti baju. Dengan lahirnya Undang-Undang 21 2000, itulah dimanfaatkan momennya. Di tahun 2021 kita melakukan kongres kedua di Grand Hotel Lembang, Bandung. Akhirnya kita menjadi bentuknya federasi FSPMI, benar-benar FSPMI, dan kita keluar dari SPSI. Kalau dulu kita masih SPMI, sudah SPMI, ya, sudah SPMI. SPMI, SPSI Reformasi, belum federasi waktu itu. SPMI, Serikat Pekerja Metal Indonesia, di belakangnya SPSI Reformasi. Itu kongres yang pertama. Akhirnya kongres kedua kita meyakinkan diri atas bantuan dari awal, ya, dari awal kongres pertama, bantuan dari teman-teman IMF yang diprakarsai oleh Pak Aruna Salam waktu itu, ya, di tahun 99. Ya. Akhirnya kita merubah yang bajunya tadi dicuci tidak bisa, akhirnya baju kita ganti saja. Kalau itu filosofinya orang-orang tua kita waktu saya diceritain. Ganti bajunya sudah dicuci nggak bisa, ganti baju, akhirnya menjadi FSPMI di kongres kedua pada tanggal 6, ya, dan itu ditetapkan akhirnya menjadi lahirnya FSPMI 6 Februari lahirnya FSPMI. Kita kongres kedua, presidennya masih Pak Haji Pak Tamrin Mosi, ya, dan sekjennya sudah Bung Iqbal waktu itu. Nah, kongres ketiga
itu dilaksanakan tahun 2000 itu tadi 2006 kita laksanakan kongres ketiga itu di Hotel Bidakara Bandung juga Pasteur ya. Di Hotel Bidakara kongres keempat dilaksanakan di Hotel apa? Bukan, masih di Bandung. Horizon. Nah, itu Hotel Horizon. Kongres keempat masih di Bandung. Hotel Horizon. Kongres kelima baru diadakan di Surabaya. Kongres keenam kemarin baru diadakan di Purwakarta. Nah, itu perjalanan. Kenapa akhirnya FSPMI ini lahir? Ya, para pendiri FSPMI ini visi misinya adalah ingin memurnikan kembali gerakan buruh. Kenapa ingin dimurnikan? Karena tidak sesuai dengan apa yang dinamakan gerakan serikat buruh. Sehingga kita menyusun visi misi. Apa visinya? Satu, demokrasi. Kenapa? Dulu kalau Munas, Kongres zaman SBSI itu yang hadir cuma pimpinan nasional dan pimpinan DPD, tidak sampai bawah. Kalau kita kan bottom up, sampai KC, PC, PUK bahkan kita undang, benar-benar bottom up. Kalau dulu SBSI itu sudah ditentukan peserta-peserta Munas, peserta-peserta Kongres itu ditentukan. Ya. Maka itu kita reformasi. Itu SPM. Yang kedua adalah independen. Ya, kenapa? Karena di zaman dulu, di zaman Pak Harto, serikat pekerja ini adalah tangan panjang dari pemerintah, dari penguasa. Banyak orang-orang politisi, aparat, ya, bahkan orang-orang yang latar belakangnya pengusaha dan lain sebagainya itu masuk jadi pengurus serikat pekerja. Sehingga serikat pekerja ini tidak independen dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, misi kita adalah bebas dalam memperjuangkan hak dan kewajiban. Kalau dulu rapat-rapat saja udah takut, ya, saya ngalamin itu. Rapat-rapat 10 orang saja udah takut, ya. Rapat-rapat tahu-tahu sudah ada dari Koramil, Intel Koramil dan lain sebagainya. Sehingga kita mengalami ketakutan dan sebagainya. Dan dalam menjalankan program-program juga nggak bebas. Kalau kita ada program-program itu di screening dulu oleh orang-orang Koramil. Programnya apa? Kalau mau kayak gini nih, misalkan sesbim, diminta dulu materinya apa saja, yang menyampai materi narasumber apa saja, diperiksa semua. Ya. Itulah di masa-masa dulu. Maka FSPMI mereformasi gerakan serikat buruh agar demokratis, bebas, independen, dan representatif. Bahwasanya ketika musyawarah-musyawarah ini juga diikuti sampai level bawah bottom. Kenapa harus representatif? Ya, tadi saya sampaikan di zaman Orde Baru, pengurus-pengurus kita itu orang-orang angkatan laut, angkatan udara, ABRI dan lain sebagainya, LSM, ya. Mereka bukan asli pekerja, Jadi kalau pekerja itu cukup di level PUK saja mereka. Dan mereka tidak pernah dilibatkan Munas, Kongres dan lain sebagainya. PUK itu cukup ikut puncak lah kalau kita sudah selesai. Nanti DPC cukup ikut, kalau kita mah rawilsus lah tingkat provinsi. Ya. Sehingga peserta-peserta itu tidak representatif sampai dengan tingkat bottom up. Itulah teman-teman sekalian, lahirnya FSPMI mulai dari
diawali dengan Kepres 2 tahun 1996, terus reformasi, sehingga di reformasi itulah kita memanfaatkan situasi reformasi itu untuk melahirkannya FSPNI sebagai buruh yang independen, bebas, demokratis, dan representatif. Ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian, karena memang saya bukan pelaku sejarah dari tahun Orde Lama. Saya pelaku sejarah mulai tahun 92 yang alami Pak Harto, ya, dari 92 dan gabung ke SPMI di tahun 2000. Ya, PUK saya lahir di tahun 2000, seharusnya di kongres pertama juga saya ikut, karena diskusi-diskusi untuk melanjutkan SPM itu sebenarnya sudah dilibatkan oleh almarhum Pak Endang Tamrin, ya, dilibatkan rapat-rapat di rumah beliau penduduk, karena nggak bisa bebas. Kalau di rumah beliau itu steril, kita rapat-rapat di sana. Cuman sayangnya pas kongres pertama akhirnya saya tidak bisa berangkat karena dalam tanda kutip dijegal, ya, oleh orang-orang DPD SPSI Jawa Barat waktu itu. Didatangi pabrik saya, ditakut-takutin kalau SPM itu PKI, ya, gerombolan PKI. Mereka itu saya mikir-mikir gitu. Saya ketemu Pak Haji Endang Tamrin, masa PKI? Ketemu Bung Iqbal di rumahnya Pak Haji Endang Tamrin, masa sih PKI? Mikir-mikir begitu. Nah, seluruh pengurus provinsi SPSI dan atau pabrik saya nggak boleh berangkat hari. Padahal saya sudah siap berangkat, nggak boleh berangkat. Akhirnya saya gagal karena waktu itu ketua PUK saya masih pengurus DPC SPSI. Ya udah, setelah itu disuruh guningin aja. Beres kongres pertama di Tirtagaga itu yang saya gagal berangkat, ya, ditunggu-tunggu oleh Pak Haji Endang Tamrin. Ternyata saya nggak bisa berangkat. Setelah pulangnya kata Pak Haji Endang Tamrin, gulingin aja udah. Akhirnya kita gulingin SPSI, kita tancepin gambar SPNI, kita gulingin gitu. Setelah kongres, ya, itu udah diajari sama orang-orang tua kita. Aja kita hapus itu SPSI, kita bawa gerbong menjadi SPMI yang karena saya gagal hadir di kongres pertama. Dan sebenarnya sudah saya diplot untuk menjadi ketua PC Bandung Raya waktu itu, akhirnya gagal lah saya di kongres pertama itu hadir. Di kongres kedua dan selanjutnya hanya menjadi panitia kongres, ya, mengikuti itu mengikuti proses SPMI. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita ini hari Jumat, kita persiapan hari Jumat sebagai awal berbuka materi ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan Bu Didi. Apa? Boleh. Ya. Ya. Sebentar, saya mengingatkan aja barangkali ada satu harapan dari saya. Ada sebuah buku tentang sejarah berdirinya SPMI yang saya mendengar beberapa puluh tahun belakang, mungkin sekitar 6 tahun belakang itu, Bung Karno sudah membuat sebuah buku, ya. Nah, saya harap di situ ditindaklanjuti oleh DPP SPMI menjadi sebuah buku yang otentik, sejarah yang benar, update, di mana kita sebagai generasi ini belum tahu. Dan bagi yang senior, termasuk saya, mungkin boleh dikatakan, ya, saya tidak tahu apa versi logam, apa versi aorta, apa versi EG. Gitu. Bukan maksudnya gini. Katanya berdirinya ini dulu, penggagasnya itu, saya juga nggak tahu yang benar yang mana, gitu, ya. Nah, maksud saya disitulah diupdate, terjadilah sebuah sejarah global tentang berdirinya SPMI. Ya. Ya, kalau sudah diterima, teman-teman sekalian, memang Bung Kahar
5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu sudah mengumpulkan cerita-cerita sejarah dan mewawancarai pelaku-pelaku sejarah, bahkan yang sudah meninggal pun alhamdulillah sudah diwawancarai waktu hidup, bukan waktu meninggal. Ya? Udah sempat. Kalau kayak begitu hebat itu kan, nggak mati dia. Apa komunikasi alam ruh? Wah, benar. Komunikasi alam ruh begitu. Termasuk ke Pak Aruna Salam juga sudah, ya, sudah dicatat semuanya, karena tinggal perlu diperiksa oleh MN ya untuk finalisasinya. Semua pelaku sejarah sudah diwawancarai dan sudah dicatat oleh BKH. Ya, Bu Vivi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita kongres besok yang ke-6 ya. Mudah-mudahan atau di Rapim paling cepat. Ya. Atau di Rapim besok paling cepat, atau di kongres ke-7 besok. Mudah-mudahan buku itu sudah bisa terbit lah. Ya. Yang memang pasti setiap orang punya sudut pandang atau proses sejarah itu berbeda-beda. Ya, misalkan bagaimana lahirnya SPMI di tiap daerah juga berbeda-beda, tokohnya juga berbeda-beda. Tapi secara nasional lahirnya SPMI, ya ini insya Allah kita finalisasi lah ya. Sudah itu semua tinggal finalisasi. Iya. Nah, kalau kita bicara Kalsel, Yun gitu. Kalau bicara Maluku, Yusril. Ya kan? Nah, ini yang Bengkulu, Ruslan, Aceh, Habibie, Batam. Batam itu almarhum Andi Abdillah. Ya, beliau itu asli orang Banten. Kita tugaskan ke Batam untuk bukan berantara di sana, lahir SPMI sampai beliau meninggalnya di sana. Ya, itu asli orang Serang. Akhirnya keluarganya diboyong ke sana ke Batam sampai meninggalnya beliau. Ya, istiqomah, komitmen, berjuang sampai akhir. Itu. Ya, mungkin kita nanti begitu. Kalau sekarang komitmen, konsisten berjuang untuk menang, dan nanti konsisten berjuang sampai akhir. Istiqomah. Kalau kita istiqomah. Gitulah. Tiap daerah punya cerita dan sejarah masing-masing, dan setiap sektor juga punya pandangan masing-masing. Ikhtilaf. Iya, ada lagi? Ya, makasih Bu ini ya masukannya ya. Iya, di NTT ada Sanduna. Ya. Di Papua ada Pak John. Di Riau ada Satria, baja hitam. Kalau di seluruh daerah ada Yasin yang tidak pernah pulang. Kalau Yasin motonya pantang pulang sebelum SPNI berkibar. Gitu. Makanya kalau udah sebulan, 2 bulan belum pulang, saya tanya, Sin, anaknya masih kenal nggak? Manggil Om katanya. Udah manggil Om katanya. Yang penting sama istri masih diaku. Kalau anak lupa manggil Om, yang penting istri masih ngaku lah ya, bisa pulang. Gimana? Ya, mungkin itu teman-teman sekalian, karena sudah setengah 12 persiapan kita untuk
sholat Jumat, isoma, silakan sampai dengan jam 1 ya. Saya lihat. Sampai jam 13. Waktu azan kita jam 12 lebih 3 menit ya, atau 5 menit lah. Kita isoma, istirahat, sholat makan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.